Selamat datang di luar kelas. Katanya Sheila on 7 gak punya haters, apa benar? Sebagian dari kita percaya soal satu statement yang menyatakan bahwa Sheila on 7 adalah salah satu atau mungkin satu-satunya band di Indonesia yang gak punya haters. Eits, nyatanya statement itu gak sepenuhnya benar. Karena melihat Sheila on 7 sejatinya gak bisa dalam sepotong frame saja. Kita harus menyelami lebih dalam pada medio Sheila on 7 di awal kemunculannya. Kala itu mereka pernah mengalami masa-masa terkelam sepanjang karir. Karena nggak mungkin sang legenda lahir tanpa melewati ganjalan-ganjalan dalam perjalanan berkaryanya. Saat ini Sheila on 7 memang dikenal sebagai band yang adem ayem tanpa kontroversi, apalagi pembenci. Namun ketika kita tilik sekitar tahun 1999, di mana pada tahun ini sinetron Lupus Millenia mendadak ngehits di kalangan anak muda. Lupus Millenia menjadi sinetron yang memiliki relasi kuat dengan problematika remaja pada masa itu. Di saat yang sama, lagu Kita yang merupakan original soundtrack sinetron Lupus Millenia pun ikut melejit. Lagu ini milik sebuah band asal Yogyakarta bernama Sheila on 7. Dari sana mulai banyak anak tongkrongan yang berpindah hati. Yang tadinya menyanyikan lagu-lagu Naif, Dewa 19, Iwan Fals, atau Slank saat itu mulai menyanyikan lagu-lagu milik Sheila on 7. Apalagi ketika single Sheila on 7 yang berjudul Dan rilis. Nama Sheila on 7 benar-benar meledak. Lagu ini sangat berhasil mengharu biru pecinta musik di seluruh Indonesia. Bahkan lagu dengan komposisi sederhana ini berhasil membuat rekor baru kala itu, yaitu menjadi nomor 1 di chart MTV Ampuh selama 40 minggu dan berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Tak dapat dipungkiri lagi, Sheila on 7 menjelma idola remaja yang selalu menjadi buruan wartawan kemanapun mereka pergi. Namun ketenaran tersebut kemudian dibarengi dengan masalah. Pada tahun 1999 hingga 2000, di mana banyak band yang pemainnya harus punya skill selangit, Sheila on 7 hadir dengan lagunya yang sederhana dan malahan beberapa kali ketukan drum Anton, drummer pada saat itu terdengar offbeat tiap kali live. Tapi tetap saja album pertama mereka yang rilis tahun 1999 terjual sebanyak 1,5 juta keping. Kala itu juga Sheila on 7 menjadi fenomena yang mengundang cibiran. Hal itu mungkin karena Sheila on 7 satu-satunya band yang masuk ke dalam industri musik tanah air yang berasal dari Yogyakarta. Manakala band-band populer kala itu berasal dari Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Ditambah lagi personil Sheila on 7 tergolong masih sangat muda, baru berumur 18 tahunan, dengan rata-rata tubuh kurus dan berkulit gelap, serta dandanan sederhana. Apalagi ketika mereka berbicara, logat medoknya begitu kentara, sangat kampungan buat mereka anak-anak kota. Kehadiran Sheila on 7 nyatanya paling mengganggu bagi musisi Bandung yang saat itu terkenal dengan skena underground, dengan band seperti Pas dan Burger Kill sebagai panutan. Musik Sheila on 7 dianggap musik alay di hadapan kedua band itu. Tidak heran kalau kebencian akan Sheila on 7 sempat menyebar di kota Bandung dan sebagian Jakarta. Sempat beredar stiker bertuliskan Fuck Sheila. Tulisan itu juga yang ada di kaos Edi Brokoli, vokalis band Harapan Jaya waktu itu. Kaos itu memang dikenakan Edi saat on air. Banyak orang menduga kaos bertuliskan Fuck Sheila menjadi sebab putusnya karir Edi Brokoli di MTV. Berakhirnya karir Edi Brokoli di MTV bukanlah karena kaos Fuck Sheila yang dikenakannya. Menurut pengakuan Edi, kontraknya dengan MTV memang sudah berakhir. Dari sebuah interview, Edi juga mengaku memang gak suka dengan lagu-lagu Sheila on 7. Namun ia tak punya masalah personal dengan mereka. Edi yang saat itu akan putus kontrak dengan MTV mencari cara agar namanya tetap menjadi pusat perbincangan. Fuck Sheila dalam kaos Edi kala itu hanyalah akal-akalan Edi agar mendapat sorotan media. Namun ketidaksukaan terhadap Sheila on 7 gak hanya menyeruak di Bandung atau Jakarta saja. Di Jogja, daerah asal mereka pun terjadi fenomena yang sama.
Stiker dan kaos Fuck Sheila bahkan kerap dijual bebas di Malioboro. Sebuah tanda bahwa kebencian terhadap Sheila on 7 kala itu memang begitu tinggi. Erik Sukamti pun mengenang era awal kemunculan Sheila on 7. Menurut Erik, mereka memang dipandang sebelah mata dan gak mendapat dukungan layak dari daerah asal mereka. Bahkan, Duta juga mengaku bahwa hanya millennials atau Gen Z saja yang mengatakan bahwa Sheila on 7 tak punya pembenci. Menurut Duta, mereka dulu kerap dibully karena aksi panggung mereka dinilai tidak sesuai dengan penjualan album pertama mereka yang tembus hingga jutaan kopi. Ketika merilis album kedua, semakin banyak orang makin mempertanyakan musikalitas Sheila on 7. Beberapa musikus besar pun turut nge-hate speech Sheila on 7. Di Jakarta sendiri, anak-anak muda, khususnya laki-laki, jadi malu mendengarkan dan membawa lagu-lagu Sheila on 7. Tapi Sheila on 7 tetap berkarya lagu demi lagu, album demi album. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyuruh mereka bubar saja. Perjalanan Sheila on 7 tidak mudah. Sakti harus keluar. Anton harus diganti Brian. Sheila on 7 nyatanya memang pernah mengalami masa-masa terkelam. Setelah ngobrolin soal ganjalan berkarya Sheila on 7 selama karir mereka, nggak lengkap rasanya jika nggak ngomongin soal mula sang legenda terbentuk. Embrio Sheila on 7 berawal dari band bernama WHY Gang yang dibentuk oleh Sakti dan Adam. Duta diajak untuk menjadi vokalis dadakan untuk tampil pada acara Agustusan di perumahan Adam tinggal. Eros dan Anton bergabung belakangan, sekaligus menjadi pendorong untuk band ini agar tetap berjalan karena keduanya memang ingin serius bermusik. Lahirlah Sheila Gang yang resmi terbentuk pada 6 Mei 1996. Perubahan nama dari Sheila Gang menjadi Sheila on 7 terjadi pada tahun 1998 bersamaan dengan kontrak mereka dengan sebuah perusahaan rekaman major label nasional. Sheila diambil dari nama kawan SMA Eros dan teman SD Adam dan Duta. Ketiganya beranggapan Sheila layak diapresiasi karena telah menjadi penghubung mereka dalam sebuah band. Sedangkan angka 7 diambil dari nada musik dasar, Do Re Mi Fa Sol La Si. Hingga kini mereka telah menelurkan 12 album studio dan banyak menghasilkan single hits. Lagu berjudul Kita dan Melompat Lebih Tinggi adalah lagu wajib saat tampil dalam sesi pertunjukan langsung. Sheila on 7 dianggap telah memberikan sebuah penanda penting dalam lanskap industri musik Indonesia. Album pertama mereka dianggap menjadi titik balik pergeseran kutub band dari dominasi Jakarta dan Bandung menuju Jogja. Juga kota-kota lain yang sebelumnya luput dari perhatian produser-produser musik kenamaan. Sejak itu, para produser tak ragu lagi belusukan mencari bakat-bakat musik baru di daerah dan kafe-kafe kecil atau studio-studio rekaman kelas 2. Sejak itu, dominasi Sheila on 7 seolah tak terbendung lagi. Band yang menjadikan The Beatles, The Cure, dan Oasis sebagai referensi utama dalam bermusik ini kebanjiran tawaran manggung, bahkan sampai ke luar negeri, khususnya negara tetangga, Malaysia. Tembang-tembang Sheila on 7 sangat populer di negeri jiran tersebut. Sempat dicibir saat kali pertama menelurkan album Sheila on 7 atau yang dikenal dengan sebutan SO7, kini jadi cetak biru bagaimana sebuah band dijalankan. Bahkan memutuskan untuk berjalan sendiri alias menempuh jalur bermusik di jalur indie. Pembuatan lirik yang easy listening namun tak terlalu mellow, pasar diciptakan dengan cara elegan, menghindari kontroversi dan tidak meninggalkan identitas asli dalam konteks daerah asal bermusik. SO7 masih bangga dengan identitas Jogjanya. Bahkan mereka disebut-sebut sebagai aset budaya populer Jogja. Tak banyak band Indonesia yang punya persona seperti SO7. Dianggap sebagai salah satu ikon generasi 90-an dan 2000-an awal, mereka pintar bersikap, baik pada Sheila Gang dan pendengar generasi baru. Tak heran,
Pendengarnya pun multi generasi, walaupun usia band ini sudah seperempat abad. Dan yang paling bikin SO7 makin keren adalah kebanyakan orang Indonesia generasi 90-an hingga remaja zaman sekarang pasti punya lagu Sheila on 7 terfavorit yang mewakili kisah cinta atau hidup mereka masing-masing. Hal itu membuktikan bahwa lagu Sheila on 7 memang enak. Bukan hanya 1-2, tapi hampir semuanya. Lagu mereka bertahan melintasi zaman, seolah tidak pernah tua. Menciptakan karya enak itu biasa saja. Tapi kalau menciptakan karya yang abadi, itu baru luar biasa. Lantas apa yang bisa kita pelajari? Sepertinya dari awal berkarir di dunia musik, Sheila on 7 tidak pernah menyangka mereka akan bertahan selama ini. Tapi mereka memang punya kebiasaan yang pantas untuk ditiru, yaitu tidak berhenti berkarya apapun yang terjadi. Mereka bisa dipuji, dihina, dicaci, hingga dicari. Tapi mereka memutuskan untuk terus menciptakan lagu, lagi dan lagi, tanpa sibuk membalas kebencian di luar sana. Sheila on 7 menjadi band legendaris karena mereka pantang menyerah. Legenda tak dibentuk dalam waktu harian atau bulanan, melainkan tahunan. Melewati masa-masa indah maupun kelam. Dan satu kebiasaan para personel Sheila, tidak sombong. Itulah kombinasi yang membuat mereka menjadi hebat. Tidak berhenti berkarya meski dicaci, tidak sombong meski dipuji. Jadi, siapa bilang kalau Sheila on 7 tidak punya pembenci? Sekarang mungkin sudah tidak ada, atau ada, tapi sangat sedikit. Sheila on 7 telah dan selalu membuktikan diri.